Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di minggu ini kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Allah yang senantiasa mengasihi hidup kami, memimpin kehidupan kami dalam satu minggu ini. Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, kami akan menyerahkan hidup kami Tuhan kepadamu. Bahkan juga Tuhan sebentar akan kami mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hati pikiran kami Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan boleh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Hanya berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat bagi kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan di minggu ini yang melatar belakangi masalah di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, yaitu tentang Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di dalam konteks historis dan sosial, dalam budaya Yahudi abad pertama, tamu adalah kehormatan besar. Menyambut dan melayani tamu, apalagi seorang rabi seperti Yesus, dianggap tanggung jawab penting dalam budaya Timur Tengah. Pelayanan ini biasanya menjadi tugas utama seorang perempuan seperti Marta. Perempuan jarang duduk di kaki rabi. Duduk di kaki seorang guru adalah posisi murid. Ya. Dalam konteks zaman itu, perempuan tidak umum menjadi murid rabi. Bahkan, atau juga maka tindakan Maria menebus norma sosial dan Yesus mendukungnya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi cerita ini, Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria yang kemungkinan terletak di Betania. Meskipun Lukas tidak menyebut lokasinya secara implisit di sini, tapi Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu Yesus. Sedangkan Maria duduk diam mendengarkan pengajaran Yesus. Sehingga Bapak Ibu muncul sebuah masalah. Ketika Marta merasa sendirian dan terbebani oleh pekerjaan rumah, ia meminta Yesus untuk menyuruh Maria membantu dia. Tapi Yesus justru memuji pilihan Maria dan menyebut Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ketegangan utama atau juga masalah utama dalam teks ini ada dua bentuk pelayanan atau respon terhadap kehadiran Yesus, yaitu aktivitas dan pelayanan praktis Maria. Baik dan penting, tetapi dalam menyita perhatian dari keintiman dengan Tuhan. Yang kedua juga kontemplasi dan mendengarkan firman, yaitu Maria dipuji sebagai bagian terbaik. Dengan demikian, bagaimana kita menyimbangi kehidupan pelayanan aktif dan kehidupan rohani yang mendalam? Marta tidak salah.
karena sibuk melayani, tetapi ia terlalu gelisah dan fokus pada beban, bukan pada pribadi Yesus. Ia memulai menghakimi dan membandingkan dirinya dengan saudarinya yang memunculkan keluhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ya, dalam latar belakang masalah ini adalah bukan hanya dengan tentang dua perempuan, tetapi tentang prioritas hidup rohani. Dalam dunia yang sibuk, kita sering seperti Marta, banyak tugas, pelayanan dan tanggung jawab, tetapi kehilangan bagian terbaik, duduk diam dan mendengarkan Tuhan. Yesus mengundang kita untuk melayani bukan dengan kegelisahan, tetapi dengan hati yang berakar dalam firman dan kehadirannya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema di minggu ini adalah memilih bagian yang terbaik, memilih bagian yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini mengajak kita untuk bertanya, apakah yang sedang kita pilih dalam hidup ini? Apakah kita sudah memilih bagian yang terbaik, bagian yang tidak akan diambil dari kita? Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa dalam hal di dalam firman ini, yaitu 3 bagian. Yang pertama adalah 2 saudari, 2 pilihan. Itu di ayat 38 sampai 40. Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Marta segera sibuk melayani, sedangkan Maria duduk dekat dengan kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Marta tidak salah dalam pelayanannya. Ia ingin menjamu Yesus dengan layak. Ini wajar dan baik. Tetapi Maria memilih untuk duduk dan mendengarkan, menyerap setiap firman yang keluar dari mulut Yesus. Dengan begitu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat 2 pendekatan terhadap kehadiran Yesus. Aktivitas dengan relasi, kesibukan dengan perenungan. Marta menyambut Yesus dengan tangannya, Maria menyambutnya dengan hatinya. Yang kedua adalah Bapak Ibu yang terkasih, hati yang gelisah dan terganggu. Itu adalah di ayat 40 sampai dengan 41. Marta mengeluh, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli?" Ia tidak hanya merasa terbebani, tetapi juga mulai menyalahkan saudaranya dan bahkan mempertanyakan perhatian Tuhan. Yesus menjawab dengan kasih, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang kita pun seperti Marta, terjebak dalam kesibukan rohani atau duniawi, namun kehilangan inti dari semua. Persekutuan dengan Kristus, kita bisa sangat aktif di gereja, pelayan, pekerjaan, tetapi hati kita jauh dari keheningan di hadapan firman Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga adalah Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Itu tertulis dalam ayat 42. Yesus tidak mengecam Marta, tetapi ia menegaskan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Bagian yang terbaik adalah berdiam di hadapan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mengizinkan hati dibentuknya. Ini bukan hanya dengan prioritas waktu, tetapi prioritas hati, menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Selebihnya kita akan mempersiapkan apa yang perlu. Dan sebelum menyambut firman Tuhan, kita boleh bekerja, tetapi ketika waktu sudah firman Tuhan, mari kita ambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan kegangguan, kecepatan dan tuntutan, kita dipanggil untuk berhenti sejenak dan memilih bagian yang terbaik, diam di kaki Yesus. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, prioritaskan firman Tuhan setiap hari. Apakah kita memberikan waktu untuk merenungkan kitab suci?
atau hanya memberikan sisa waktu kita. Hidup rohani yang sehat bukan hanya dari pelayanan, tapi juga dari relasi pribadi dengan Tuhan. Jangan biarkan kesibukan merampas keintiman dengan Kristus. Pelayanan itu penting, tetapi persekutuan lebih penting. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan senantiasa memanggil kami bukan hanya untuk menjadi hamba yang sibuk, tetapi menjadi sahabat yang mendengarkan firman-Mu. Seperti Maria, marilah kami untuk duduk di kaki Yesus, sebab di sanalah hati kami untuk dihidupkan, dikuatkan, dan dibentuk. Kiranya Tuhan, kami mampu untuk memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari kami. Amin.